Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara bahasa syukur itu sangat mudah difahami, ya. Karena bahasa Arab itu memudahkan kita. Kalau di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, alhamdulillah bisa mendengar tausiah, sehingga bangkit rasa syukur kita. Terima kasih Allah, pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat, masih punya kesempatan untuk meningkatkan amal soleh, untuk menghadirkan kesadaran atas kekhilafan dan dosa kita, bersama keyakinan bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka, khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, hatta yugharghir. Artinya apa? Allah akan terus membukakan pintu rahmat, pintu kasih sayang, pintu maghfirah atau pintu ampunan selama umat Nabi Muhammad nyawanya belum sampai di tenggorokan. Itu bahasanya hatta yugharghir. Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam keterangan lain, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah SAW tidak demikian. Ada yang disebutkan sampai mata kakinya gitu. Jadi nyawa itu kan, ruhnya itu sudah sampai mata kaki, itu sudah ditutup pintu taubatnya untuk umat-umat lain. Disebutkan lagi dalam hadis tersebut, ada umat para nabi sebelumnya ditutup pintu taubatnya itu sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada. Tapi khusus umat Rasulullah SAW, yaitu hatta yugharghir, sampai nyawanya sudah berada di tenggorokan. Artinya apa? Itu tidak bicara physically, ya, tidak bicara materi, tapi bicara apa? Pemaknaan. Maknanya adalah betapa masih panjang kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan sampai nafas berada di tenggorokan. Sebelum di tenggorokan masih Allah membuka pintu ampunan. Yang di dalam Riyadhus Shalihin dikatakan pintu ampunan Allah luas banget. Yang digambarkan di dalam hadis tersebut, luas pintunya adalah 70 tahun perjalanan. Jadi 70 tahun kita berjalan, itulah pintu taubat. Tapi ya itu juga
menurut ahli hadis bukan angka matematis ya. 70 di situ artinya betapa luasnya pintu ampunan yang Allah buka. Betapa panjangnya kesempatan untuk umat Rasulullah SAW untuk terus banyak menghadirkan kesadaran. Karena jujur saja Bapak Ibu, jangankan melangkah menuju taubat, jangankan melangkah menuju perbaikan, jangankan melangkah menuju amal soleh untuk menutupi dosa kita, untuk menghadirkan kesadaran bahwa aku lemah, untuk menghadirkan kesadaran bahwa aku banyak khilaf, bahwa aku banyak dosa, itu pun susah. Terutama bagi orang-orang yang masih dalam hatinya punya rasa apa? Kibir. Kibrun. Makanya ada bahasa takabburun. Takabbur. Sombong. Di takabbur itu kesombongan yang sudah berupa tindakan. Kalau kesombongan yang belum berupa tindakan masih dalam hati, itu namanya ujbun. Ujbun dengan takabburun itu beda. Makanya kata ujbun ada kata ta'ajjub. Pernah dengar? Ya udah dipinjam bahasa Indonesia takjub. Tapi takjubnya bukan keluar, tapi al-ujbu li nafsihi. Orang takjub terhadap dirinya sendiri. Hati-hati, itu sudah merupakan ujbun, ta'ajjub. Bahkan di hadis dikatakan salazun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa merusak diri seseorang. Yang pertama suhun muta'un, itu kikir yang senantiasa dipelihara. Orang melihara kambing, melihara apa lagi Pak? Ayam, melihara sapi. Ini yang dipiara apa? Kikir. Dipiara itu artinya apa? Dirawat dan diperbanyak. Jadi kikirnya itu nggak sembuh, malah tambah parah. Itu bahasa Nabi kan, bahasa Nabi itu mas. Suhun muta'un, kikir yang dipelihara atau kikir yang dituruti. Sementara kan kikir itu nular. Maaf ya, kita nggak boleh ketularan penyakit kikir. Udah nggak usah ngasih, dia juga pelit tuh kan, nular ke kita kan. Suhun muta'un, artinya kikir yang diikuti, kikir yang dipelihara. Yang kedua hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa muttaba itu selalu diikutin. Ya kecil-kecilannya, setiap orang mau makan itu harus berada dalam seleranya, sehingga makan itu adalah hal yang utama. Menunya harus jelas, meja makannya harus bagus. Kalau tidak pergi ke restoran yang enak, mahal nggak apa-apa. Yang penting punya duitnya. Kalau nggak punya duitnya nggak bisa. Tapi ternyata memang bahaya juga. Kenapa juga Nabi mengatakan bahwa hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti itu memang buruk. Ya buruk jelas.
Maunya sih begitu. Kita ini maunya hidup dalam selerawi, sesuai selera kita. Tapi ternyata bahaya kalau kita hidup berada pada selera terus. Coba makan selalu selera. Apa aja enak, sehingga makannya banyak. Wah, bahaya, Pak. Contohnya apa? Banyak makan apa? Asam garam. Tapi itunya istilahnya. Banyak makan asam garam. Itu artinya, arti bahasa peribahasa itu orang berpengalaman ya. Tapi yang kalau diartikan secara benar, banyak makan garam, banyak makan lemak, banyak makan karbohidrat, banyak makan, wah, ternyata aduh bahaya. Makanya alhamdulillah, hari ini makan nggak selera nih, alhamdulillah. Artinya apa? Sedikit banyak nafsu kita tertahankan, tidak selalu diumbar. Hawaun muttabaun. Tapi orang beriman juga dididik untuk apa? Dididik untuk benar-benar tidak menghantarkan seleranya itu bukan karena tidak punya uang. Orang beriman dididik tidak berbuat jahat itu, tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat dosanya itu bukan karena tidak ada fasilitas dan sarananya, tapi benar-benar atas dasar itaah, atas dasar ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita masih kalau kata orang awalnya tasasa, tapakso. Jangan. Kenapa Anda tidak judi? Nggak punya duit. Jangan. Kenapa Anda tidak berzina? Nggak punya duit. Kenapa Anda tidak membangun gedung mewah? Sama, nggak punya duit. Jadi kalau segala sesuatu itu hanya atas dasar terpaksa, maka hampir-hampir kita tidak punya nilai, karena memang terpaksa kan. Tapi benar-benar Allah, Rasul, Islam itu mendidik kita untuk, saya tidak makan enak bukan berarti saya nggak punya uang, karena memang saya ingin pola sederhana seperti Rasulullah dan ternyata memang itu sehat. Ya. Ini mindset ini namanya. Kalau bahasa dari paradigma ya, cara memandang. Terus ya samalah seperti kita sholat berjamaah di masjid, kita ngaji, kita puasa. Ya tolong juga bukan karena terpaksa, bukan karena terseret-seret. Makanya orang-orang yang beriman itu keimanannya akan tangguh karena memang ditopang oleh ilmu. Iya, pahala sudah dijamin oleh Allah. Itu sudah mutlak. Kebaikan, balasan dari kebaikan yang Allah katakan dalam Al-Quran, mislu asyri amsalihha, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan kebaikan amal soleh Allah katakan di ayat lain ad'afam mudha'afah, lipat gandanya tidak terhingga. Itu sudah pasti, itu sudah yakin kita.
Tapi tolong, segala sesuatu amal soleh, segala sesuatu ibadah, segala sesuatu yang diperintahkan Allah yang kita laksanakan, segala sesuatu larangan Allah yang kita tinggalkan, itu benar-benar kita lakukan secara nikmat. Kenapa nikmat? Karena memang pakai ilmu. Ibadah itu sendiri kan syaratnya 3. 1 iman, 2 ilmu, 1 iman, 2 ilmu, 3 ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Supaya apa? Supaya benar-benar kita melakukan ibadah yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan yang Allah larang, itu benar-benar kita nikmati. Itu namanya tidak terpaksa, ya. Nikmat kan Pak? Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, ya. Hati kita dibersihkan, pakaian kita dibersihkan, badan kita dibersihkan, rumah kita dibersihkan. Nikmat. Karena langsung terasa dampak baik dari ibadah kita. Terasa. Kalau terasa keislaman, terasa kebaikan, saking nikmatnya, itu lisan ini kegatelan, maaf ya bahasanya, kegatelan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang lain. Kenapa kita untuk menyampaikan kepada orang lain? Karena memang merasa nikmat. Nggak usah jauh-jauh Pak. Contohnya nih, jika ada sebuah restoran yang mahal, ya, restoran itu saking mahalnya, makannya enak banget. Saking enaknya, kan Bapak udah tahu, kata sifat itu unlimited. Contoh kata sifat, besar contohnya. Ada enggak ukuran maksimal besar? Enggak ada. Pahit, ada ukuran maksimal pahit? Enggak ada. Enak, enggak ada. Jangan-jangan kalau kita berada di puncak enak, jangan-jangan kita pingsan. Iya. Saking enaknya. Sebelum pingsan kita suapin makanan itu, saking enaknya mabok Pak. Wow, teriak-teriak sampai dia lari ke lampu merah. Woi orang-orang, ini enak banget. Itu kegatelan lisan kita, nggak bakal bisa diam. Pernah ngalamin gitu? Enggak kan? Ya karena makanan yang kita makan yang biasa, nggak begitu enak banget di puncak rasa enak. Ternyata memang beragama pun begitu Pak. Nikmat nggak sholat subuh? Nggak bisa jawab. Nikmat enggak puasa Ramadan? Nggak bisa jawab. Mungkin tahapan kita masih tahapan, ya Allah, iman aku masih rendah. Allah, ilmu aku masih sedikit. Allah, pelaksanaan ibadah aku masih harus dibimbing.
Sadar akhirnya kan. Ini mah belum apa-apa, baru belajar ngaji 1 kali 2 kali udah merasa paling pegang kunci surga. Ya. Paling merasa memiliki akhirat, yang lain menumpang. Semua orang disalahin, semua orang dibid'ahin. Astagfirullahaladzim. Itu tandanya belum apa-apa udah rempong, belum apa-apa udah. Itu artinya cetek namanya. Cetek. Cetek itu bahasa sini apa? Dangkal. Kalau sungai dangkal berisik apa? Pasti berisik. Pasti beriak. Itu tandanya dangkal. Kalau dalam, diam, dalam, mencekam, begitu. Ya Allah, ingin sekali seperti orang-orang terdahulu. Bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Sampai berani apa? Berani mengadakan perjalanan jauh untuk bertemu gurunya. Sampai benar-benar dia berani untuk mengempiskan perutnya. Ya bukan berarti gitu-gitu amat sih ya. Cuma artinya ada nggak kesungguhannya gitu kan. Sebab kalau ibadah kita tidak ditopang oleh ilmu, tidak ngaji kayak gini nih, selama hidup kita pasti apa? Keseret-seret. Makanya saya kurang setuju kalau Albert Einstein loh. Albert Einstein siapa? Yang brilian otaknya. Itu baru bisa mengatakan apa? Agama tanpa ilmu lumpuh katanya. Padahal bukan lumpuh. Agama tanpa ilmu ya magic, sulap, mistik. Agama tanpa ilmu mistik loh. Sok. Kenapa harus wudu ya? Kenapa harus Allahu Akbar? Kenapa? Mistik kan? Kenapa harus menghadap kiblat? Orang udah mandi kok bersih, ngapain wudu? Itu kan mistik kan? Nah jadi gitu. Nah itu kalau orang selalu berada pada seleranya. Tadi kembali ke hadis Nabi, hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Jadi ya, didrive oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, oleh Islam, bahwa kita ini benar-benar segala sesuatunya bukan karena terpaksa, bukan karena sedang mengikuti hawa nafsu. Termasuk nanti bulan Ramadan dalam ibadahnya, ada orang yang beribadah di bulan Ramadan mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Semua serba dengan ilmu, semua serba atas dasar iman. Ya kan? Iman, ilmu, ikhlas. Nah yang terakhir kata Nabi, yang 3 yang merusak jiwa seseorang itu, pertama kikir yang diikutin, yang kedua hawa nafsu yang diikutin, yang ketiga apa? Ijabul mar'i binafsih. Dan Nabi itu ijabul mar'i binafsih artinya apa? Seseorang takjub dengan dirinya. Tadi kan masalah kita sedang bahas takjub. Orang takjub dengan dirinya. Gue. Nah itu udah mulai diwarisi sifat-sifat setan.
Coba kalau kayak tadi, ya Allah, belum apa-apa. Ya Allah, jangan-jangan ibadah kita nggak ikhlas. Ya Allah, saya belum merasakan nikmatnya sholat. Saya belum merasakan nikmatnya ibadah. Hadir kesadaran. Maka semakin tenggelam ke dalam ridho Allah, semakin luas, semakin kecil kita di dalamnya. Ya, semakin kecil. Itulah Pak hadirin sekalian. Tentu dalam hal ini kembali ke kata tadi, syukur kita kepada Allah akan benar-benar terasa ya. Apalagi kalau kata syukur secara etimologi sangat gampang diartikan. Syukur, S Y U, syukur. Syakir, syukri. Ada nama Pak Syukri? Pak Syukri. Coba lihat KTP-nya. Itu pakai Y atau tidak? Kalau pakai Y, bagus artinya. Apa artinya? Kalau pakai Y, hamba yang senantiasa terus bersyukur. Ternyata di KTP-nya nggak ada Y-nya. S-U-K-U-R, syukur, bukan ahli bersyukur artinya. Artinya bukan Pak Syukri yang ahli bersyukur, tapi Pak mabok. Mabok, Pak. Sakar. Jadi bahasa Arab tuh gitu, mudah dipaham. Sehingga banyak ulama yang mengatakan sederhana saja, syukur itu artinya tidak mabok. Orang yang mabok itu artinya tidak bersyukur. Bukan mabok minuman saja. Bisa saja mabok pekerjaan. Bisa saja mabok jabatan. Kalau mabok jabatan lebih parah. Lebih parah mabok jabatan itu. Dia membabi buta, dia menghalalkan segala cara. Yang penting saya jadi. Yang penting saya duduk. Kan hebat kan? Coba bayangkan, kalau sudah ngurus umat, ngurus negara saja sudah dengan diawali oleh sebuah kebohongan, kedustaan, mau apa jadinya? Coba bayangkan mau apa jadinya? Jadi mabuk, mabuk itu bisa saja kita mabuk pekerjaan kan, bisa saja mabuk bini. Kalau mabok bini itu hidupnya ya tergantung bininya. Ngerinya apa? Ini kita ini yang ini benar imam kita. Kalau kita sudah bisa memposisikan imam di rumah, itu surganya Pak, nggak usah di sono, di sini udah surga. Istrinya cium tangan, ayah terima kasih. Anaknya cium tangan, ayah terima kasih. Kata ayahnya apa? Maafin ayah ya nak, nggak bisa kayak ayah yang lain. Beliin itu, beliin ini. Maafin ya ma, walaupun aku seorang suami, aku tidak bisa seperti suami-suami yang lain. Tapi minimalnya ayah punya harapan. Harapan apa? Bisa membimbing kalian ke surga. Udah pelukan tuh suami istri anak, surga itu mah. Oke, sederhana ya. Oh, biasa. Imam berangkat dari situ saja hidup. Islam berangkat dari situ aja.
Islam itu bukan tampi-tampi. Islam itu bukan ibadah ritual yang tidak bermakna, tapi benar-benar mampu merasakan bagaimana nikmatnya sholat berjamaah, ada imam ada makmum, bukan hanya di atas sajadah, bawa sholat berjamaah ke rumah, bawa sholat berjamaah ke masyarakat, bawa sholat berjamaah ke dalam bernegara. Imamnya adalah imam yang ada Allah dalam dirinya. Imamnya adalah imam yang takut kepada Allah. Apa sih? Jaminan apa yang bisa diberikan dari seorang hamba yang serakah kepada Allah? Jaminan apa yang bisa diberikan kepada rakyat dari seorang pemimpin yang tidak punya serakah kepada Allah? Ada. Pak, ini yang telah menegakkan agama Allah. Karena sholatnya berjamaah dibawa ke rumah, istri dan anaknya jadi makmum. Sampai istrinya dia bilang begini, ayo, boleh suami orang lain bisa beli itu, bisa beli ini. Ayo, boleh suami orang lain berhormat, boleh suami orang lain bisa membawa keluarganya kemana beli itu beli ini. Tapi aku tidak bangga ya. Aku tidak bangga wahai suamiku, kata istrinya, jika memang engkau tidak menjadi seorang imam yang benar-benar akan membawa dan memapak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep sholat luar biasa. Konsep sholat. Makanya nanti yang jadi imam kita ini siapa nih? Imam negara nih, siapa? Siapa kira-kira? Kalau bagi beriman, orang selalu bahagia. Masa orang kiriman pondok, usaha sudah, kontribusi sudah, cucuran keringat sudah. Apa yang pondok? Semua sudah Allah skenario. Nggak ada kecurangan, mau enggak, semua udah Allah skenario. Tapi tetap memang orang beriman harus berperang dengan kecurangan, harus berperang dengan kebohongan. Bisa diam, tapi bukan emosi. Rasa khawatir. Orang beriman apa? Yang ini, yang mau jadi siapa? Aku sudah yakin semuanya udah Allah atur. Benar ya? Apalagi sudah sempat membuka surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Wa ma asaba min musibatin fil ardi aw fi anfusikum illa fi kitabim min Allah illa fi kitabim min qabli an nabraha wa dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Merinding. Kenapa merinding? Bukan. Bukan karena takut. Kenapa baca ayat merinding? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ngerti. Bukan karena nadanya. Ya. Bapak pernah nggak dengar bacaan Quran terus nangis pernah? Itu karena isinya apa karena nadanya? Kalau karena nada mah Pak nggak usah baca Quran, nyanyi aja yang melankolis nangis, kan?
Lagu tuh yang sedih mendayu-dayu pasti ikut nangis juga kan. Tapi karena ngerti apa kata Allah, tidaklah terjadi musibah menimpamu atau menimpa bumi, tidak akan terjadi kecuali kata Allah itu semua sudah aku catat di Lauh Mahfuz fi kitabin min qabli an nabraha, sudah aku catat sebelum aku menggelarnya. Hebat nggak? Ini semua yang terjadi itu bagi orang beriman, itu artinya apa? Itu artinya takdir, itu artinya sudah menjadi kehendak Allah, itu artinya sudah menjadi rencana Allah jauh sebelum kita diciptakan. Hebat banget. Sulit ya? Sulit nggak dipahami ayat ini? Sulit. Kenapa sulit? Karena kita makhluk. Tapi kalau Allah, wadzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah mudah banget. Ini permasalahan kita ini bukan masalah siapa yang jadi presidennya. Yang jadi masalah ini kita ini sudah berpihak kepada kebaikan atau enggak, gitu masalahnya. Itu yang jadi masalah. Sudah mengkontribusi kebaikan atau tidak sesuai dengan kemampuan, itu yang jadi masalah. Jangan-jangan justru kita malah mengkontribusi kebohongan. Jangan-jangan justru kita malah mengkontribusi membantu kecurangan dan ketidakbaikan. Nauzubillah min dzalik. Pak, kita ini nggak ada apa-apanya, debu kita ini. Bapak juga mau mencak-mencak, nggak bisa. Mau merobohkan tiang ini, benturkan kepala Bapak ke tiang ini. Bukan bukan tiang yang roboh, pala yang bonyok. Itu kan. Kalau memang segala sesuatu diukur oleh kekuatan, tapi ternyata kan tidak. Kita ini, Allah, aku sudah usaha, yes, Allah, aku sudah berpihak kepada Engkau, yes, itu justru. Kalau permasalahan usaha kita hasil atau tidak, emangnya kita Allah, gitu ya. Makanya nggak ngaji Pak, di rumah. Kalau nggak ngaji, mau pastinya mabok di sini. Wah, kita mabok nyari duit. Kalau dibarengin ngaji, waduh, enggak. Makanya topang oleh ilmu. Terus lagi Albert Einstein itu bilangnya, kalau tadi kan agama tanpa ilmu itu artinya lumpuh, padahal enggak. Bukan lumpuh lagi. Kalau lumpuh mah ya sekedar lumpuh mah gampang, pakai kursi roda. Tapi apa agama tanpa ilmu? Ya udah, mistik, magic, nggak ada nilai. Sebaliknya kata beliau, ilmu tanpa agama, kata Albert Einstein, itu buta. Ya, buta mah gampang. Tinggal apa? Tinggal cari tongkat. Buta mungkin diri sendiri. Ya, bukan lagi buta kan? Membabi buta. Kalau buta cuma rugi dirinya, kalau membabi buta seluruh rakyat bangsa Indonesia dirugikan. Oh, masalahnya kalau tanpa agama,
ilmu tanpa agama. Bukan hanya buta tapi membabi buta. Naudzubillah. Tapi sungguh pun demikian, Allah tetap terus menghantarkan kita menuju sakinah. Allah terus tetap hari-hari kita, waktu kita, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, Allah terus menghendaki kita kebaikan. Apalagi terhantar kita sekarang sudah di bulan Syaban. Masa Insyaallah Pak ya, dalam hitungan jari ini kita akan masuk ke bulan Ramadan. Enggak tahulah, pokoknya saya ini manusia biasa ya Allah ya Rasul. Saya ini belum punya ilmunya, enggak kayak engkau Rasul. Engkau begitu antusias berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Engkau begitu bersemangat memasuki bulan Ramadan. Bahkan engkau pernah berandai-andai kepada Allah, ya Allah, kiranya bulan-bulan yang lain pun bulan Ramadan. Kita tanya kan, kalau ada Rasul memang ada apa? Itu biasa aja ya Rasul. Inilah barangkali bedanya antara kita dengan Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah. Pak, orang yang paling dicintai Allah di bulan Syaban, beliau mendapatkan anugerah terhebat dari Allah. Apa? Baca ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata Bapak Ibu ketahui lah ya, Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Rasul di bulan Syaban. Dan itu anugerah terhebat kata Nabi. Makanya kata Nabi apa? Syahri, bulan Syaban adalah bulanku, kata Nabi. Karena begitu ya, Allah memberikan, Allah dan para malaikat memberikan salawat. Kalau Allah memberikan persetujuan, kalau malaikat memberikan penghormatan, kalau umatnya mengharapkan syafaatnya, itu salah artinya. Ya, paham ya? Di bulan Syaban, Syaban syahri. Sebelum Syaban apa? Wa Rajabu syahrullah. Rajab bulan Allah. Nah, diartikan kayak apa? Ya, nanti kita buka ilmunya. Buku kita masih belum kita buka. Paling baru ke ilmu itu Syaban syahri, bahwa bulan Syaban adalah bulan kata Nabi. Wa Rajabu syahrullah. Allahumma salimna li Ramadan